sepertinya nggak ada kelas ya hari Senin kemarin ya. Ya kemarin kalau salah Pak Renanto sedang sibuk ya, sedang sibuk seminar, jadi kemarin masih ada seminar. Oke, baik. Jadi selamat datang di kelas Dindal Pro. Ini kelas A ya. Ini kelas A. Oke, ini sebenarnya saudara bisa akses presensi nggak? Halo, ada yang bisa ngakses presensi hari ini, pagi ini? Mungkin tadi pagi yang ada kelas bisa? Bisa, dari classroom bisa nggak? Iya. Oh, dari classroom ya? Oh iya sih. Oh, kan. Ini saya buka presensi, ternyata ini kok lama ya? Oke, mungkin nanti presensinya ya, mungkin kita akhir sesi sambil nunggu kalau udah agak lancar presensinya. Oke, ya kita ketemu di kelas perdana. Ya, ini sebelumnya saya ingin tanya, kebanyakan ini anak itu angkatan berapa? Semester berapa? Halo, ini mahasiswa peserta semester berapa? Semester 5 mungkin Pak, kebanyakan Pak. 5, berarti tahun ketiga ya dia. Tahun ketiga. Oke, ada yang nambah mungkin semester berapa? Mungkin yang dari RPL 2020 Pak. 2020 berarti semester 4 ya? Semester 3 berarti. Semester 3 RPL iya Pak. Oh, RPL. Iya. RPL berarti kan tidak pernah ngambil PD3 kan ya? Oke, berarti rata-rata itu ya masa RPL dan mahasiswa semester 5. Oke. Jadi harapan saya saudara sudah mengambil ATK ya, ATK 1-2, kemudian MTK ya. Yang wajib adalah saudara sudah mengambil ATK ya untuk basic dari neraca massa dan neraca energi ya. Saudara harus bisa menguasai itu. Kemudian MTK ya, jadi matematika teknik kimia untuk bagaimana saudara bisa melakukan permodelan dari sebuah proses, karena itu nanti yang akan menjadi dasar di sini ya. Oke, jangan semua ya, ATK sama MTK. Ada yang belum? Halo? Sudah semua ya? Udah Pak. Oke. Oke, kalau gitu saya share screen sedikit ya. Ini mungkin awal-awal dulu ya. Jadi nggak usah terlalu langsung diklik ya. Ini sesuai dengan yang ada di deskripsi ya. Saya ceritakan dulu, nanti sekarang akan mempelajari apa di kelas Dindal Pro, dinamika dan pengendalian proses ya. Oke, nggak usah khawatir ya. Ini memang katanya banyak yang mengeluh ini mata kuliahnya susah. Tapi asalkan saudara punya background ATK dan MTK yang bagus, insya Allah Dindal Pro ini mudah ya. Asal background dulu ATK sama MTK-nya lumayan. Oke, jadi mata kuliah ini digunakan akan mempelajari terkait dengan kegunaan ya, dinamika proses dan pengendalian proses ya. Jadi bagaimana kita bisa mempelajari dinamika. Ya, dinamika itu apa? Pergerakan, perubahan dari sebuah proses dan bagaimana mengendalikan dinamika tersebut. Basicnya tetap ya, neraca dan neraca energi ya. Kemudian nanti Laplace ini fungsinya untuk mempermudah kita mempelajari dinamik dan pengendalian proses. Jadi ini metode aja. Laplace ini hanya metode untuk mempermudah kita. Kemudian orde 1, jadi proses modelingnya, dinamik prosesnya itu bisa saudara bentuk dalam orde 1, jadi dalam bentuk ODE orde 1. Ya, makanya kenapa kalau orde ini harus terkait dengan MTK ya, saudara harapannya tidak bisa
menguasai di matematika teknik kimia. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan permodelan dari sebuah proses, misalkan blending tank ya, tangki berpengaduk, menghasilkan persamaan dinamik berupa ODE atau Ordinary Differential Equation, orde 1 ataupun orde 2 dan orde tinggi. Oke. Kemudian ini untuk dynamic proses ya. Jadi dibagi dua memang. Dinamika proses sama pengendalian proses. Disebut dinamika proses karena sampai sini sudah selesai untuk dinamika proses ya. Dan lanjut untuk bagaimana memanfaatkan persamaan dynamik tadi untuk bisa dibuat ke sistem kontrol ya. Mulai dari pengetahuan kontrol sederhana, sistem blok diagram, responnya ya, respon nanti akan dipelajari di sana. Oke, kemudian untuk RPS ya, untuk RPS jadi ini adalah rancangan pembelajaran semester ya. Jadi nanti harapannya segera seperti ya, ini kan rancangan energi sampai sini saudara bisa membuat dynamic process ya. Ini dynamic process sampai ini. Dynamic proses mulai dari feedback control, instrumentasi, membuat closed loop diagram, men-tuning controller sampai iterasi ya. Oke, baik. Oke, ini CPL yang diberikan pada CPL ini penting nanti ya. Nanti harapannya kira lulus itu punya kemampuan seperti ini ya. Kemudian, nah ini CPMK ya. Tadi harapannya segera setelah keluar dari mata kuliah ini, setelah lulus dari mata kuliah ini itu bisa membuat model matematis dari proses-proses fisik yang ada, utamanya yang ada di industri ya. Walaupun nggak di industri minimal proses fisik sederhana ya. Jadi mendapatkan dynamic prosesnya ya dengan ODE dan kemudian dilaplaskan. Kemudian masih dapat memberi contoh walaupun dapat membuat kontrolernya secara plus. Oke, kemudian ini ada 16 minggu ya. Perkuliahan kita di ITS itu pasti ada 16 minggu, di mana 2 minggu terakhir ya, 2 minggu terakhir itu bisa digunakan untuk UAS ya, untuk UAS. Jadi pertemuan untuk perkuliahan maksimal sampai minggu ke-14 ya. Oke, ada 2 evaluasi yang digunakan ya, 3 evaluasi ya, 4 evaluasi assessment ya, 4 assessment, tugas, kuis 1, kuis 2 dan EAS ya. Ini sepertinya ini untuk porsinya ya, tugas itu 10%, kuis 2 20%, kuis 1 20%, kuis 2 20%, ini 40% ya. EAS-nya 40%. Oke, seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan terkait dengan kontrak belajarnya? Cukup ya? Oke, cukup. Kemudian terkait sebelum kita masuk ke ini seperti yang saya sebutkan tadi, buku referensi utamanya yaitu adalah ini ya, buku Dale Seaborg, Process Dynamics and Control ya, edisi 4 ya. Jadi nanti untuk soal-soalnya kita mengacu pada yang ada di edisi 4 karena itu berbeda ya, edisi 3 sama edisi 4 itu soalnya berbeda. Tapi nanti untuk saya menjelaskan itu nanti pakai edisi 3. Kenapa? Karena saya yang bagus edisi 3, yang edisi 4 masih jelek. Jadi saya ngajarin ini pakai edisi 3. Untuk materinya tetapnya kontennya sama, tapi untuk soalnya berbeda. Jadi kita masuk ke edisi yang 4 terbaru. Oke, ini tambahan referensi selain buku sih. Tapi yang jadi referensi utama yaitu adalah yang atas ini, pos 1. Oke, RPS sudah. Oke, kita masuk ke sini. Oke, jadi dynamic process and dynamic dan end process control ya. Jadi saudara harapannya ya, cuma masuk di buku aja deh. Oke, jadi kita masuk ke pengenalan proses kontrol. Oke.
saya mungkin ingin mungkin sebelum ke proses dinamik saya ingin tahu kontrol. Apa sekarang saya ingin tanya dari teman-teman di sini ya, apa maksud dari kontrol? Silakan ditulis jangan kalau belum ya. Enable. Oke. Silakan, mungkin ada yang mau nulis di sini. Halo? Ya, silakan. Apa itu kontrol? Mengelola. Oke, mengelola. Oke, ini masih agak abstrak definisinya, tapi sudah maksudnya tapi dari Mbak Fatimah ya. Oke, mengelola lagi. Mengontrol itu bagaimana? Oke, mengelola ini agak melebar. Oh, nggak masalah, sudah bagus. Ada yang lebih spesifik lagi? Ini masih general. Menurunkan tingkat resiko. Oke, menurunkan tingkat resiko. Ada lagi? Kalau saya punya remote control, ya mobil remote control itu apakah ada risikonya? Oke, ada lagi yang ingin tambahkan idenya? Cowok-cowok ini biasanya, oke, mengendalikan. Oke. Mengendalikan gimana mengendalikan ini? Sesuai apa? Mengendalikan sesuai apa? Set point. Oke. Set point atau set point itu apa sih? Set point. Variabel yang ditetapkan, Pak. Untuk Yang- menjaga proses. Betul ya. Jadi set point yang itu adalah bukan yang apa? Yang tetapi yang kita inginkan. Jadi yang kita inginnya, kamu inginnya seberapa? Itu set pointnya. Poin yang di set, jadi kan titik yang di set ya, yang kita inginkan ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu adalah kontrol. Ya. Saudara punya remote control, saudara punya drone ya. Mungkin dari teman-teman di sini punya drone mungkin ya, punya drone. Saudara mengontrol drone, itu apa? Saudara mengendalikan drone itu sesuai dengan mau arah kemana ya, mau set point itu atau arahnya itu kemana, itu adalah kontrol. Oke. Sebelum saudara bisa mengontrol, apa yang saudara perlukan ya? Ini saudara tahu tuh apa itu kontrol. Sebelum saudara bisa mengontrol, melakukan kontrol, apa yang perlu kita ketahui dulu? Apakah langsung kita ujuk-ujuk bisa ngontrol? Oke. Sebelum kita bisa melakukan kontrol, apa yang kita itu? Sistem yang dikontrol. Oke. Sistem yang dikontrol ini maksudnya gimana? Apanya yang bisa dari sistem? Menentukan parameter sistem. Oke. Parameter sistem itu berupa apa? Mungkin bahasa yang lebih enak, yang lebih kondisi dan kegiatan di luar kontrol. Oke. Kondisi apanya? Ya ini apanya yang mungkin. Oke. Ini tulis dulu aja. Bisa kita tanya satu-satu. Ambil jalan di luar. Ada lagi? Oke, ada lagi? Oke. Oke, Ahmed, siapa ini? Ahmed Panani. Iya, Pak. Oke. Gimana maksudnya sistem yang dikontrol? Jadi kita harus tahu apa yang
akan dikontrol, Pak. Kurang lebih seperti itu. Apa yang perlu diketahui? Iya. Apanya yang perlu diketahui dari sistem yang akan kita kontrol tadi? Kondisi terkini mungkin, Pak. Oke, kondisi terkini. Oke, ya. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya Lutfi. Apa ya? Ahmad Lutfi. Halo? Ahmad Lutfi? Sorry, Aditya Lutfi. Ya, oke. Bukan sih. Lutfi ini siapa ya? Saya nggak tahu. Oke, silakan Lutfi pokoknya. Lutfi, silakan. Halo? Parameter sistem, Pak. Menentukan apa? Parameter sistem. Parameter ini parameter apa? Lutfi? Kayak apa aja kondisi yang diinginkan, kayak misalnya kayak mungkin kayak suhu awal, suhu akhir, dan temperatur, tekanan, dan seterusnya, Pak. Oke, ya. Oke. Parameter itu ya, variabel ya. Ya, Oke, bisa masuk. Lagi ini siapa namanya? Mikael. Kondisi di Iya. dalam dan di luar yang dikontrol. Gimana maksudnya? Mungkin ini, Pak, sama juga kayak yang sebelumnya. Jadi misalkan yang kita kontrol itu dia mengeluarkan ada suhu sendiri, kemudian yang lingkungannya sendiri juga mempengaruhi yang dikontrol itu juga, Pak. Oke. Sekarang saya tanya. Dengan kondisi yang sama, ya, misalkan kondisi luar yang sama, kondisi misalnya punya dua jenis mainan kontrol ya. Satunya mobil, versi mobil, remote control mobil. Satunya helikopter. Kondisinya sama, luar dan dalam. Beda nggak? Yang perlu kita ketahui. Beda, Pak. Oke, beda ya. Berarti tidak hanya terkait dari lingkungan, ya. Tapi yang lebih sebelum lingkungan adalah dari sistem yang dikontrolnya maksudnya terlalu itu ya, terlalu lebar ya. Maksudnya belum terjelas. Oke, yang pertama adalah dari kita harus ini kata kuncinya ya. Kita harus tahu behavior, ya. Behavior. Oke. Atau bagaimana alat ataupun something ya, sesuatu itu berperilaku. Oke. Nah, ini adalah dasarnya sebelum kita mengontrolnya. Karena kalau nggak tahu behaviornya alat, apa? Sudah misalkan manusia ya, ada punya adik kecil. Saudara baru bisa kasih tahu adik saudara itu jangan gitu. Itu saudara harus tahu perilakunya dia ya. Harus tahu perilakunya kecil. Sama dengan alat. Ya, saudara RC mobil sama yang helikopter, yang drone itu. Kalau mobil itu hanya di bidang data, cuma 2D, jadi sehingga nanti cukup gas, rem sama belok-belok. Tapi kalau drone ya ini 3D manuver ya. Jadi manuvernya 3 dimensi. Nah, itu berbeda, ya, jauh berbeda. Ya, behavior ini dapat dari kalau behavior suatu proses ya, suatu alat, behavior suatu alat industri. Ini kita cari menggunakan dynamic process modeling atau model dinamika proses. Makanya kenapa kok di chapter bagian 1 itu saudara harus belajar terkait dengan dinamika proses. Karena apa? Tujuannya adalah mengetahui behavior suatu alat. Ya, behavior suatu alat. Nah, baru setelah kita tahu behaviornya, baru masuk ke proses kontrol. Ya, sudah kendalikan itu. Oke, ya. Di sini apakah ada yang ditanyakan? Oke. Izin bertanya. Oke, silakan.
Ya Pak, untuk behavior sendiri apakah terkait dengan suhu dan lain-lain atau bagaimana cara alat itu bekerja Pak ya? Oke, betul. Ya. Behavior suatu alat, ya tergantung dari apanya, jenisnya jelas ya, jenis alat. Ya, pompa, vessel, ya, pompa, tangki, kompresor itu beda. Ya, kalau jenis alat. Ya, pompa, tangki, heat exchanger itu beda. Beda. Dari kita jenis. Yang kedua adalah spesifikasi alat. Ya, itu alat. Sama-sama heat exchanger-nya, sama-sama HE-nya, sama-sama tangkinya. Yang satu tangkinya kecil, yang satu tangkinya besar. Itu beda. Ya, beda. Jadi pertama tergantung jenis, spesifikasi. Kemudian tergantung dari variabel yang akan variabel yang akan dikontrol versus dengan variabel yang akan manipulasi, ya. Jadi maksudnya ini adalah kayak ini, saudara ingin mengatur suhu tangki ya. Jadi yang dikontrol adalah suhu tangki, tapi yang diatur nggak mungkin saudara. Bagaimana saudara bisa mengatur suhu tangki? Yaitu adalah mengatur laju alir kemana. Ya, itu adalah variabel yang dimanipulasi. Ya. Jadi hubungan antara variabel kontrol dan variabel manipulasi. Itu jika yang dilihat adalah suhunya. Sama-sama tangkinya yang dilihat adalah suhunya. Tapi kalau saya ingin lihat dari levelnya, ketinggiannya, kedalamannya, itu adalah terkait dari flow dari yang masuk atau flow dari yang keluar, kayak gitu ya. Jadi behavior suatu alat industri tergantung dari jenisnya ya, speknya, ukurannya. Ini spek ukurannya, bisa bahannya. Ukurannya sama, satunya dari stainless steel, satunya dari carbon steel. Itu kemampuan dia heat transfer untuk HE berbeda, ya. Ya, ukurannya sama tapi bahannya berbeda, itu juga terulang. Misalnya ada pertanyaan? Ada lagi? Oke, ini silakan lihat ya. Jadi nanti saudara pada chapter pertama, pada part pertama itu terkait dengan dynamic process untuk menentukan behavior dari suatu alat industri. Karena kan ada teknik kimia ya. Jadi related dengan industri kimia. Jadi nanti banyak contoh-contoh terkait dengan alat-alat industri. Oke. Kemudian, setelah saudara tahu dynamic prosesnya, dibawa ke proses kontrol. Oke. Kita masuk ke bukunya langsung ya. Ya, jadi ini introduction dari proses kontrol ya. Ini representatif. Contohnya ya, dia menggunakan contohnya ada dua jenis blending proses, kemudian bagaimana ini. Oke, ya. Jadi ini dia jelaskan dulu apa itu proses ya. Proses itu adalah suatu cara kita untuk merubah bahan menjadi produk ya, menggunakan berbagai macam cara ya, secara kimia maupun secara fisik. Itu namanya proses ya. Proses di teknik kimia itu ya. Bagaimana cara bisa mengolah ya, mengkonversi, mengolah, merubah bahan baku menjadi produk dengan berbagai cara, bisa fisik, kimia, ya direaksikan, dihancurkan, dilarutkan, bisa ya itu ya. Oke. Continuous proses ini harus saudara paham ya. Continuous artinya adalah dia ngalir terus ya. Jadi nggak ada jeda ya, continuous ya. Contohnya adalah exchanger, mix reaktor ya, jadi CSTR ataupun MFR, mix flow reaktor sama ya. Permaculture di sini sama dengan tube plug flow reaktor, ini PFR. Oke, distillation column ya, continuous ya. Oke, ini ya contohnya ya, dia continuous ya, press fluid, cooling fluidnya continuous. Oke, kemudian yang batch proses, semi batch ya. Kalau batch itu adalah dia
kita isi terus tunggu ya. Contohnya apa? Tangki fermentasi mau bikin apa namanya? Bikin ya ini contohnya tuh paling enak yaitu tadi fermentasi ya. Setelah fermentasi kan masukkan bahannya, masukkan raginya, tunggu itu batch ya. Kalau semi batch ini dia salah satu. Nah, kalau continuous itu pasti dia punya minimal satu input, satu output itu continuous. Ya, kalau batch dia nggak punya input, nggak punya output. Kalau semi batch punya salah satu input saja ataupun output saja itu semi batch ya. Ya, jadi input saja ataupun output saja. Kalau continuous punya input, punya output. Kalau batch itu nggak punya dua-duanya. Oke. Oke, saya punya PPT-nya. Oke, ini sedikit gambaran sederhana ya terkait dengan bagaimana proses kontrol itu terjadi ya. Oke, ini ada contoh ya. Ini contoh. Ini kalau di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, ini, saudara mandi. Ini misalkan mandi pakai shower yang shower air hangat ya. Dimana air hangat ini diproduksi dari campuran antara air panas dan air dingin. Ya. Jadi manusia itu sebenarnya adalah controller yang itu, yang sangat otak manusia itu controller yang sangat itu ya, sangat canggih ya. Dia bisa mengatur suhu yang kita inginkan seberapa alatnya itu dengan mengatur valve ya, variasi bukaan dari suplai air panas maupun suplai air dingin. Ini bagaimana prosesnya? Ada yang bisa cerita? Mungkin? Izin mencoba bercerita, Pak. Oke, silakan Ahmad. Ya. Jadi ini kan ada kayak air buat mandi. Nah di sini ada apa? Air yang teralirkan ke tubuh seorang yang mandi. Kemudian dari sini bisa dikontrol untuk apa suhu dari apa air pemanas ini. Jadi bisa dikecilkan suhunya jika terlalu besar atau jika terlalu kecil. Jadi bisa dialirkan suhunya. Oke. Berarti yang diinginkan oleh orang yang mandi apa? Suhunya? Suhu dari air yang dibuat mandi, Pak. Oke. Suhu itu bisa dirubah dengan cara mengubah itu, Pak. Pemanasnya, Pak. Yang dirubah pemanas atau bukan pemanas itu yang dirubah. Apa kira-kira? Mungkin coba menjawab, Pak. Oke, ha? Valve itunya berarti, Pak. Valve kan tadi dicampur ya. Berarti perbandingan campuran cold water sama hot water. Flow ya, berarti ya. Flow yang diatur. Oke. Jadi dia bisa menghubungkan antara temperatur dan flow. Oke, itu logikanya ya. Sekarang bagaimana manusia tersebut bisa merasakan T-nya itu sekian itu panas, sekian itu dingin. Maka manusia itu perlu apa dulu? Belum bisa menentukan bahwa T ini adalah tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. rasanya itu, Pak. Rasa apa? Sensorik ya. Ya, kemampuan sensorik. Ya. Sama dia harus punya kemampuan sensorik. Dia ngetes ya, jadi air yang menyentuh kulitnya itu T-nya berapa? Itu otak sudah bisa. Jadi kulit melakukan sensor ya. Sensor mengirimkan sinyal dari kulit ke otak. Ya. Otak akan mengolah. Oh, ini T-nya panas. Oh, ini T-nya dingin. Ya. Kalau semisal T-nya panas, ya, maka otak akan mengirimkan perintah ke tangan. Ya. Yang mengatakan, oh, kalau ini terlalu panas, ya, maka saudara kecilkan valve kanan atau besarkan valve kiri. Ya. Itu adalah logiknya manusia untuk mengontrol sistem. Ya. Oh, ternyata di sensor lagi, ya, T-nya, oh, ini kok kebablasan ya, terlalu dingin. Ya. Maka otak akan mengirimkan perintah ke tangan, ya, ke tangan untuk mengurangi cold water saja atau menambah sedikit supaya nanti mendekati dengan T yang kita inginkan. Oke, sudah paham ya untuk itu ya?
Oke. Nah sekarang bagaimana kita bisa menggambarkan proses tersebut ke dalam sebuah diagram? Ya, ini yang jadi concern kita ketika ini. Nah ini, ya, ini adalah blok diagram tadi. Ketika manusia tadi untuk mau mengatur panas tadi, ya. Di saat temperatur set point. Nah ini maksudnya adalah temperatur yang ada di otaknya manusia. Oh aku pengen temperaturnya sekian, ya. Walaupun dia nggak bisa membuat itu dalam bentuk angka, tapi dia pengennya sekian gitu aja ya. Nah ternyata dikomparasi dengan temperatur yang menyentuh kulit dia, ya. Ini pada jempol atau pada jari ya. Nah jari temperatur yang asli pada air tersebut dibaca oleh nerve, oleh saraf, oleh terbaca nerve to brain delay. Jadi sebenarnya ada proses pergerakan sinyal dari saraf jari menuju otak, ya menuju otak. Delay, tapi mungkin delaynya ini sangat cepat ya. Mungkin milisekund gitu katanya, ya nggak pakai ping, nggak ping. Bayangkan aja kalau manusia ada pingnya gede, ya, jadi ini nggak nge-lag ya, lebih langsung. Nah, ini komparasi. Wah, ternyata terlalu panas ya, terlalu panas. Maka ini ada proses otak ini menentukan decision. Nah, sebenarnya decision ini ada waktunya ya. Manusia itu menentukan decision di otak itu ada waktunya, ada delay-nya. Ya, delay. Tapi ini mungkin cepat sekali ya. Delay kemudian, nah sudah dapat decision. Nah, brain memerintahkan ke otot, ya, itu otot tangan untuk mengatur valve ya. Dan itu masih ada delay-nya juga ya. Nah, dengan valve di mana yang kanan yang kiri, yang itu tergantung otaknya nih di sini tadi. Nah, temperatur kira-kira sekian. Nah, ketika kita muter keran sampai ke ujung showernya, sepatutnya itu ada delay kan, nggak langsung kan ya, nggak langsung ada delay. Nah, baru akan terbentuk temperatur baru yang kita usahakan supaya errornya ini 0 ya. Jadi sama. Kalau errornya 0 berarti apa? Temperatur yang ada di tangan dengan temperatur yang kita inginkan itu sama. Jadi temperaturnya 0. Ini pengurangannya, komparator pengurangan di sini. Kita selisihkan temperatur antara yang asli, air asli dengan desired temperatur itu sama-sama. Oke, di sini ada pertanyaan? Yang belum paham? Ini dasar ya, ini harus itu. Bayangannya dulu harus tangkap dulu. Gimana? Sudah tangkap? Oke, ini belum kita kalkulasi tadi ya. Kalkulasi nanti yang pekerjaannya kelas ini nanti kalkulasinya ini. Ini paling enggak, ini benar, tapi paling enggak sebelum kita bisa mengkalkulasi, saudara harus mengerti dulu, memahami dulu ya. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, nah ini kalau yang ngatur adalah manusia. Nah, sebenarnya yang alat-alat di sekitar kita itu sudah agak canggih ya. Jadi namanya AC ya. AC itu bagaimana bisa AC-nya sendiri itu bisa mengontrol. Saudara punya remote AC ya, saudara pencet sudah 25 Celsius ya. Itu bagaimana AC itu bisa mengontrol keluarannya supaya nanti udaranya yang keluar sudah 25 derajat. Sama caranya ya, caranya sama ya. Ini pemanas, ini kan heating pump, ini kan mungkin ini kan bukunya orang luar negeri ya, jadi mungkin ada pemanas ruangan ketika musim dingin ya. Ini termostat ya, jadi dia bisa baca, dia punya sensor temperatur ya, dikomparasi dengan settingnya, ternyata beda ya, itu ada ngaturnya, memetakan furnace untuk memproduksi panas lebih baik, sehingga hot air yang dihasilkan lebih banyak. Kalau misalnya berlebih, maka furnace-nya akan bekerja dikurangi supaya hot air-nya lebih sedikit. Kayak gitu ya, sama kayak AC. Nah ini penting ya. Control variable, ini definisi yang harus saudara pelajari juga di bidang ini. Control variable adalah variabel yang ingin kita tentukan nilainya. Jadi kalau tadi orang mandi itu adalah temperaturnya tadi. Itu adalah variabel yang akan kita tentukan. Nah, ini produk variabel. Ini adalah
variabel yang bisa kita ubah, ya, yang juga namanya juga manipulated, ya. Variabel yang bisa kita ubah untuk agar kontrol variabel ini tercapai, ya, tercapai. Contohnya adalah tadi valve-nya, ya, valve-nya, bukaan valve-nya itu seberapa, itu adalah kontrol variabel. Itu adalah manipulated variabel. Ya, kontrol variabel adalah temperatur air. Manipulated variabelnya adalah bukaan valve untuk bisa membuat rasio dari air panas dan air dingin sehingga terbentuk air hangat. Dan juga ada namanya disturbance variable. Nah, ini adalah variabel yang merubah input. Jadi kontrol variabel itu berupa output, ya, output. Nah, dapat juga disebut sebagai output variabel, ya, karena dia temperatur ya, keluaran. Manipulated variabel disebut dengan input variabel, ya. Tapi inputnya ada dua, ya. Jadi kalau cuma ada satu, yaitu kontrol variabel. Input itu ada dua, ada manipulated variabel sama disturbance variabel. Disturbance variabel ini adalah gangguan, ya. Kalau kita lihat definisinya, disturbance itu artinya gangguan, ya. Gangguan ini apa? Contohnya kalau tadi orang yang disorot adalah tiba-tiba supply hot water ini terlalu panas, mungkin karena boilernya, ini di hotel, ya, boilernya itu over kapasitas, ya. Ataupun tiba-tiba hot waternya ini itu terlalu dingin sehingga pas bukaannya sama, kita ngatur sama itu masih belum mencapai suhu yang kita inginkan. Nah, itu adalah disturbance variabel, sama-sama input, ya. Manipulated sama disturbance ini input juga. Di sini ada pertanyaan dulu. Kontrol variabel, manipulated variabel, disturbance variabel. Cukup? Jelas, ya? Oke. Ini akan dibawa sampai di akhir kuliah. Jadi terminologi ini sudah harus pahami, ya. Ini akan dibawa sampai ke akhir kuliah. Jadi ini harus saudara benar paham. Mana yang disebut dengan kontrol variabel, mana yang disebut dengan manipulated variabel, mana yang disebut dengan disturbance variabel. Nah, ini juga akan saudara pakai kalau saudara masuk di industri, ya. Saudara kerja itu akan umum, ya. Dari yang saudara ingin memasang sebuah sistem kontrol sebuah alat, ini penting, ya. Ini akan dipakai nanti terusnya. Nah, kemudian dalam tadi kan dari segi variabelnya, ya. Kemudian dari segi perubahannya, ya. Dari segi perubahannya itu ada dua jenis terminologi kontrol. Yang pertama adalah set point change. Apa itu set point change? Adalah perubahan karena kita merubah set point. Contoh AC, ya. Saudara awalnya AC-nya 25 derajat setnya poinnya. Saudara ingin lebih dingin, saya rubah 16, ya. Lihat ada sebuah proses dulu, bagaimana dia bisa menentukan bergerak dari yang awalnya 25 menuju 16, ya. Ya, itu adalah set point change, ya. Atau disebut sebagai servo control, ya. Servo control. Namanya servo control, ya. Jadi bagaimana untuk mencapai kondisi operasi baru, itu bagaimana merubah power dari AC yang tadi. Yang kedua adalah disturbance change, ya. Ini apa disturbance change? Sama-sama AC, ya. Saudara sudah di set 25, ya. Tapi itu misalnya pas kondisi di luar rumah itu hujan, ya. Tiba-tiba hujannya reda, kemudian jadi panas, ya. Otomatis suhu dari dalam rumah itu susah untuk mencapai 25, ya, berubah karena lingkungan, ya, karena lingkungan adanya gangguan disebut dari luar lingkungan. Nah, maka AC ini akan merubah operasinya supaya tetap mempertahankan suhu di dalam rumah kamar tersebut itu tetap 25. Itu adalah disturbance change atau
nama lain disebut sebagai regulatory control. Ya, kalau yang sebelum disebut sebagai servo control, kalau disturbance yang disebut sebagai regulatory control. Jadi meregulasi, ya. Menetapkan, ya. Meregulasi. Di sini ada pertanyaan? Oke, halo. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, ini itu ya. Harus dipahami ya, dua terminologi ini itu penting nanti sampai di akhir kuliah ya. Ini dasar ya, harus benar-benar memahami ini. Oke. Tadi kan contohnya untuk orang mandi ya. Sekarang kalau kita bawa ke benar-benar ke yang mewakili dari industri kimia. Salah satu ilustrasi contoh paling mudah untuk kita bisa menggambarkan dynamic proses maupun control adalah blending system, ya, si tangki berpengaduk untuk mencampurkan sesuatu. Ya, oke, ya. Jadi mungkin ini sebelum kita bisa menentukan dynamic proses maupun proses kontrolnya. Saudara harus punya ini ada tambahan lagi, saudara harus punya objektif kontrol lagi ya. Ya, jadi ini atau mungkin saya ceritakan dulu prosesnya dulu ya. Jadi ini ada sebuah tangki berpengaduk dengan ketinggian sekian. Ini berarti apa? Kalau keluarannya adalah overflow kayak gini, berarti dia adalah constant hold up, ya, constant volume liquid hold up. Berarti ini cairan di dalam sini itu konstannya. Nah, dia overflow aja, ya. Constant liquid hold up. Oke. Dengan inputan yang pertama adalah titik 1, aliran 1. Inputan yang kedua adalah aliran 2. Ya, di mana mixture A dan B ini tertentu, ya. Dan mungkin bisa saja berubah-ubah. Ya, berubah-ubah. Kemudian inputan kedua ini pure A murni. Ya. A murni tujuannya adalah untuk mengatur untuk mengatur supaya berapa sih konsentrasi yang saya inginkan di keluaran kayak gitu. Ya. Dengan catatan bagaimana kita bisa mengatur dengan bentuk yang seperti ini? Dengan catatan bahwa kandungan A di sini lebih rendah daripada kandungan A di sini. Konsentrasinya sebenarnya. Kandungannya konsentrasinya lebih rendah daripada di sini. Mungkin ini awalnya 30, saya ingin buat larutan garam konsentrasi 50. Ya, konsentrasi 50 dari 30. Tapi dengan cara tambah garam, ya. Jadi garamnya tergantung di sini, kadang dia berubah. Enggak 30 tapi kadang dia 25. Kadang dia 35, ya. Kayak gitu. Ya, di mana W1 dan W2 dan W itu adalah mass flow rate, ya. Jadi apa namanya? Laju alir massa. X1, X2 dan X, ya, itu adalah fraksi, ya, fraksi dari komponen A. Oke. Halo, habis ini ada tanyakan nggak dari proses ini? Cukup jelas ya. Nah, sebelum saudara bisa membuat permodelannya, saudara harus punya asumsi dulu. Ini untuk mempermudah kita melakukan permodelan. Asumsi ini penting ya. Karena kalau nggak diasumsi, itu akan jadi lebih kompleks. Ya, persamaan matematik yang saudara peroleh itu jadi kompleks. Ya, itu adalah W1 konstan. Jadi ini aliran di sini konstan W-nya. Yang berubah itu hanya X1 aja. W-nya tetap konstan. Ya. Yang kedua adalah X2 konstan, jadi murni. Yang kita rubah cuma W2-nya. Ya. Kemudian perfect mixing in the tank. Ini maksudnya apa? Bahwa pencampuran di dalam tangki itu sempurna sehingga konsentrasi di dalam tangki itu sama dengan konsentrasi yang keluar. Ya. Itu jadi poin penting ya.
perfect mixing tank. Ya, karena kalau beda di dalam dan di luar, maka akan dihasilkan persamaan matematik yang nggak bisa disamakan variabelnya. Ya, sehingga jadi lebih complicated nanti persamaan matematiknya. Nah, yang kedua adalah ini, kontrol objektif. Ini pentingnya, kontrol objektif. Kontrol objektif ini adalah apa yang mau kita kontrol ya. Jadi tujuan kita sistem kontrolnya itu mau apa? Ya. Nah, ini adalah tujuannya adalah untuk mempertahankan X sesuai dengan set point kita. Ya, untuk mempertahankan nilai X keluaran tadi itu sesuai dengan yang kita lakukan. Misalkan kalau ingin 50 ya pokoknya 50 ya. 50 apa caranya boleh pusing diatur ininya terserah. Pokoknya yang ada adalah pokoknya X ini pokoknya 50 kayak gitu, 50% kayak gitu ya. Tapi dengan cara di sini udah dikasih asumsi dan 5 untuk kita bisa mengatur 50% gitu. Karena hanya bisa dengan cara kita merubah W2. Karena kan W1 konstan. X1 nggak bisa kita rubah karena kan dari suppliernya. X2 konstan 1. Makanya yang bisa kita rubah adalah W2 ya. Kita nanti bisa mengatur 50% keluaran ini dengan mengatur W2 ya, laju alir massa titik 2. Sehingga dari asumsi dari proses ini dan dari kontrol objektif ini, maka kita peroleh kontrol variabelnya atau yang mau kita cari, yang mau kita tetapkan nilainya itu adalah X. Manipulated variabelnya ya input ya itu adalah W2 yang bisa kita atur, dan disturbance variabelnya itu adalah X1. Jadi mungkin X1 ini dia fluktuatif ya, berubah-ubah. W-nya tetap tapi konsentrasinya dia berubah-ubah. Kadang itu 25, 20, 30 gitu ya. Kan itu enggak yang berubah tapi nggak bisa kita atur. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Oke, bicara dulu ya. Bicara dulu. Oke, mungkin saya coba ngetes saja ya. Salah satu dari teman ini. Dan atau ada yang mau mereview sedikit dari apa yang saya sampaikan? Daripada saya milih satu orang. Apa yang mau? Mungkin untuk mengetes apa yang sudah telah pelajari tadi. Ini terkait dengan kontrol variabel itu apa, manipulasi variabel itu apa, distribusi variabel itu apa. Oke, silakan Ahmed Panani. Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Izin mereview sebentar tadi terkait ada 3 variabel yang telah dipelajari. Yang pertama yaitu variabel kontrol, di mana variabel ini adalah variabel atau nilai yang kita inginkan. Contohnya kalau misal tadi diibaratkan ada tangki berpengaduk dan keluarnya itu adalah larutan garam. Jadi untuk variabel kontrolnya itu kita ingin konsentrasi atau komposisi garam output itu berapa. Lalu ada variabel manipulasi, di sini adalah input bahan yang bisa dimainkan, artinya bisa nilainya bisa diubah-ubah. Tadi dicontohkan bahwa input yang bisa diubah itu adalah pure garam atau garam murni. Lalu disturbance variable, jadi input yang tidak bisa dikontrol seperti itu. Jadi bagaimana caranya agar output dari tangki tersebut sesuai dengan diinginkan dengan kondisi larutan garam yang awal masuk tadi konsentrasinya bervariasi. Seperti itu Pak kurang lebih. Oke, ya alhamdulillah bisa masuk apa yang saya sampaikan ya. Oke, ya jadi demikian apa yang disampaikan oleh Mas Ahmed Panani tadi. Oke, ya jadi itu ini dasarnya ya. Jadi ini dasarnya ya. Jadi harus punya kontrol objektif. Jadi
penentuan dari kontrol variabel dan manipulasi variabel ini tergantung dari kontrol objektif ya. Kalau ternyata yang saya inginkan adalah W-nya ya, yang saya inginkan adalah W-nya, maka akan berbeda ya. W-nya yang jadi kontrol variabel adalah W-nya. Ataupun kalau misalkan dia ini kita ketinggian, pokoknya ketinggiannya maksimum 50%, nah maka ini hanya ya. Jadi itu tergantung ya. Penentuan kontrol variabel itu yang mana itu tergantung dari objektif tujuan ya. Dalam tujuan mengontrolnya itu mau ngontrol apa? Oke, sudah bagus lagi sama-sama. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah ini, design question. Berapa nilai W2 yang diperlukan agar X itu sama dengan X point atau sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu adalah ini. Itu adalah design question-nya. Goalnya di situ. Oke, overall balance-nya ya. Jadi memang kebanyakan di sini akan terpaku pada neraca massa dan neraca energi. Kalau di sini case-nya nggak ada energi, nggak ada temperatur ya. Jadi kemudian cuma neraca massa saja. Makanya kan harus benar-benar bisa menguasai neraca massa dan neraca energi. Oke, pertama mesti overall balance ya. Jadi neraca massa total. Nah, ini perhatikan, kalau sebuah variabel itu ada garisnya, itu dia menyatakan state. Yang over bars denote nominal steady state design value. Jadi nilai yang diperoleh itu ketika kondisi steady state ya, kalau ada garisnya. Oke, kalau steady state otomatis nggak ada keluaran. Jadi ini dari mana? Ini dari mana? Yang saya bantu saya, ini dari mana? Kok bisa jadi W1 plus W2 dikurangi W? Dari persamaan neraca massa apa? Neraca massa? Itu yang itu Pak, yang accumulation sama dengan input. Oke. Sama dengan? Input minus kurang output itu. Oke, betul ya. Akumulasi dari apa ini? Akumulasi dari yang masuk dan keluar atau reaksinya ya Pak ya? Maksudnya itu apa? Masanya atau apa, energinya atau? Berarti masanya Pak, karena Mungkin masa ya. Oke, sekarang kita jadi apa namanya? Kita bahas ini dulu ya. Mungkin sedikit review. Apa yang disebut dengan akumulasi? Apa itu akumulasi? Yang bisa apa salah? Silakan, nggak usah takut itu berpendapat. Salah biasa ya. Kita review di sini. Akumulasi apa? Masih mute? Mungkin yang mau ngomong? Izin berpendapat, Pak. Oke, silakan. Berlian. Akumulasi itu semacam penimbunan atau yang terkumpul gitu. Mungkin kalau tadi kan. Ya. Penimbunan. Itu kalau sifatnya bertambah ya. Gimana Mas Berlian? Iya, bertambah. Tapi apakah bisa berkurang? Bisa negatif? Bisa. Oke. Berarti akumulasi adalah, kalau massa akumulasi massa, seperti itu. Massa yang bertambah pada sistem tersebut atau massa yang berkurang tersebut. Nah, kalau kita sebutkan dengan bertambah, itu kan cuma satu poin.
kalau kita sebutkan dengan berkurang itu cuma si satunya lagi. Jadi kalau kita namakan dengan akumulasi, P accumulated bisa positif bisa negatif ya. Kalau positif berarti bertambah, kalau negatif dia berkurang. Jadi dia satuannya apa? Pak dia masa, Mas Ferdian, akumulasi itu satuannya apa? Satuan massa, Pak. Saja. Oke. Konsentrasi juga bisa ya, Pak? Oke. Oke, kita lihat kesamaannya ya. Kalau kita lanjutkan dulu. Di sebelah kanan ini satuannya apa? Input ini satuannya apa? Oke, masa input ini maksudnya apa berarti? Bergerak apa diam? Bergerak, Pak. Bergerak. Berarti dia merupakan apa? Mass rate, Pak. Mass rate gitu ya, laju massa ya. Laju massa satuannya apa? Kilogram per hour. Ya, kilogram per hour. Pokoknya per waktu lah ya. Berarti dia harus satuannya sama beda. Sama. Sama ya. Kalau penjumlahan di matematik itu kanan dan kiri itu adalah satuannya harus sama. Berarti akumulasi juga gitu. Tapi bedanya kalau input laju itu adalah laju dari luar masuk ke dalam sistem. Ya. Jadi kalau saya punya sistem di sini, ya, maka di dalamnya disebut sebagai akumulasi. Di sini sebagai input, ya, arahnya masuk. Ini keluar sebagai ini sistem ya. Ini sistem sebagai output. Ya. Ini kilogram per hour. Kalau misalkan input dan output sebanding, itu disebut dengan steady state. Ya. Jadi input dan output sebanding itu steady state. Itulah kenapa kalau ketika steady state itu akumulasinya sama dengan nol, nggak ada penimbunan, nggak ada pengurangan ya di sini. Ya. Kalau ada selisih, misalkan lebih besar input daripada output, ya, maka akumulasi ini bertambah. Pertambahannya berapa? Ya kilogram per hour. Selisihnya tadi. Ya, ini sesuai ya. Ini ya. Maka akumulasi adalah akumulasi dalam sistem ini. Nah, yang bisa diginikan itu hanya sifat-sifat besaran fisika yang punya kekekalan. Contoh kayak massa, ya, kekekalan massa, kekekalan energi, sama kekekalan momentum. Nah, makanya tuh ada neraca massa, neraca energi. Neraca gaya itu nggak ada neraca gaya, ya. Neraca gaya itu karena tergantung dari arah ya, jadi nggak bisa. Oke, cukup jelas ya. Ini ya, ini basic, ini di ATK ya. Ini harus paham ya. Akumulasi juga satunya adalah kilogram per hour ya. Dia berapa penambahan massa dalam sistem per satuan waktu, per jam, berarti per detik ya, terserah ya. Tergantung satuannya mau per apa. Oke, ini saya clear. Oke, nah kan dari overall mass balance ya. Kalau kita lihat dari slide sebelumnya, nah, maka kalau overall mass balance ya, neraca massa overall ya, maka akumulasi sama dengan input massa berarti ya, akumulasi massa dengan massa input dikurangi massa output. Oke, berarti harusnya gimana ini mengerjakannya? Gimana? Oke, inputnya dulu deh, yang MAJ-nya nanti belakangan.
Inputnya apa saja? W1 dan W2. W2. W1 plus W2. Ya, tambah. Outputnya W, Pak. W. W. ACC-nya gimana? Akumulasi Di dalam tangkinya. Iya. Berarti apa? Perubahan So, tangki. Ya, delta kan? Perubahan massa dalam tangki per delta T. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Betul, Ya. Pak. Oke, ya. Berarti misalkan kalau dia waktunya berapa, maka dia... Tapi lebih enak, lebih umum kalau kita gunakan delta ini kan, kalau deltanya kecil kan udah apa? Sama kayak apa jadinya? D, Pak. Iya, diferensial. Ini lebih umum nih. Sebagai membuat ini. Satunya sama. Di sini satuannya adalah kilo. Satuannya mungkin hour. Dan ini satuannya juga kilogram per hour. Ya, jadi satuannya bersama. Ya, udah sesuai. Ini cuma kilo. Gitu. Oke, ya. Ada lagi kan? Oke. Nah, kalau dia steady state, ya berarti apa? Akumulasi sama dengan 0. Ya, sehingga dia menjadi persamaannya adalah 0 sama dengan W1 bar plus W2 bar minus W bar. Ya. Ini menunjukkan dia kalau dia itu kondisinya steady state. Oke, kita balik lagi ke slide yang ini. Jadi ini adalah persamaan satu. Ya, ini sudah ada di buku ya. Jadi karena kalau belajar di buku sudah ada penurunannya. Oke, langsung sih. Ya. Kemudian kalau kita melihat dari ini ya. Oke. Oke, tadi kan neraca massa total. Kemudian sudah tahu dari mana neraca massa total. Kemudian neraca massa energi, komponen. Ya. Komponen A. Ya, komponen A. X itu menyatakan berapa fraksi komponen A terhadap total. Oke. Bagaimana ini dibuat? Oke. Saya ada yang bantu. Awalnya dari neraca massa. Jadi kan neraca massa total sekarang dengan neraca massa komponen A. Jadi M akumulasi A ACC sama dengan apa? Massa A yang input ulangi massa A yang keluar. Ya kan ya? Oke. Massa A input diketahui dari mana? A saja kan ini karena dia adalah komponen A, kita hanya meninjau pada A saja. Ini setara dengan X1 dikali W1. Oke, setuju ya? Ya kan ya? Massa total dikali fraksi A, maka jadinya adalah massanya A. Ya. Nggak hanya dari 1, tapi juga dari 2. X2 kali W2. Yang keluar adalah X kali W. Ini adalah perubahan massa A di dalam tangki per waktu. Ya. Kalau mau saudara katakan dalam bentuk konsentrasi ya bisa. Ya, dibagi volume. Bagi volume. Tapi saudara bagi massa dulu. Oke. Bagi massa. Oke. Ya, kalau dia steady state ya maka dia 0 sama dengan. Nah, ini berarti kan yang konstan itu kita anggap dia sebagai konstanta saja. Jadi nggak usah dikasih 4. W1 kan sudah dianggap sebagai konstanta. Ya. Diasumsi tadi loh. Diasumsi tadi. Bentar. Nah. W1 konstan, X2 konstan. Nah, itu berarti kita nggak perlu anggap itu. Oh iya, dan juga ini sih. Ini bisa kita jabarkan lagi ya. Ini DMA ini ya. Massa di dalam tangki itu setara dengan apa? Setara dengan fraksi ya. Ya. Fraksi
dalam tangki dikali massa total tangki, ya kan ya. Jadi massa A di tank itu sama dengan fraksinya kali massa total tangki, ya. Nah, ini kenapa kok X-nya sama dengan yang keluar? Karena kita pakai asumsi perfectly mix, ya. Perfectly mix. Itu dengan asumsi bahwa X di dalam tangki itu sama dengan X yang keluar, ya. Sehingga kita bisa dapatkan ini. Kemudian untuk nilai-nilai yang konstan, itu dianggap konstan aja. Jadi ini dianggap angka, ya. Jadi ini konstanta, ini konstanta. Ya, ini variabel, ini berubah. Ini berubah. Maka ada kondisi ini dianggap angka aja, anjing kali 2 atau 3 gitu. Nanti yang bisa kita kasih bar itu adalah X1 bar plus X2 W2 bar min X bar W bar. Oke, ya. Ini kenapa nggak dikasih garis? Karena dia juga dianggap konstanta sesuai dengan asumsi tadi. Nah, jadi pentingnya asumsi tadi, ya. Karena kalau nggak kita tentukan itu sebagai konstanta, maka akan lebih ribet. Ya. Pentingnya asumsi tadi adalah mempermudah kita itu membuat permodalan matematik. Ya, dia sama ya. Oke. Ini kalau di buku nggak ada barnya yang di buku ya. Ada barnya, ada semua ya. Kalau sih nggak ada kalau dari konstanta. Jadi mungkin dianggap dulu semuanya berlaku ya. Dianggap kalau semuanya berlaku mungkin seperti ini. Oke, at design condition ya itu kita dapat menentukan W-nya itu hasilnya harusnya berapa kalau dia itu tetap steady state konstan terus. Ya. Oke, ya ini kalau tinggal diselisihkan berapa nilai W2, saudara hubungkan, yakni W ini disubstitusi sama dengan W1 plus W2 ya substitusi, dimana ini berubah jadi XSP yang kita inginkan ya, ini dia jadi ya XSP X bar dari XSP, kemudian W-nya diganti ini, sehingga persamaan ini dapat ya. Jadi kalau saya ingin X-nya 0,5 maka W-nya harus berapa? Saya ingin X-nya 0,3, W-nya harus berapa? Ya, silakan dari sini. Nah, ini design equation. Kemudian jika asumsi kita betul, nah ini jika asumsi kita betul, maka nilai W2 itu harus kita keep untuk menjaga agar X itu sesuai dengan XXP atau XX point tadi. Tapi bagaimana jika kondisi itu berubah? Ya, bagaimana jika kondisi itu berubah? Mungkin karena kita merubah set point ataupun karena kita ada disturban yang berubah, misalkan X1 yang berubah. Maka ini, suppose that kita anggap bahwa inlet concentration ya itu berubah tiap waktu. How can we ensure? Bagaimana kita yakin supaya X ini tetap pada atau dekat ya, tetap atau dekat dengan nilai set point-nya? Maka sesuai dengan persamaan ini ya, jika X1 akan minimal X1 berubah ya lebih besar daripada kondisi steady state ya, dan W2-nya tetap ya besar dan W2-nya tetap, maka konsekuensinya adalah XXP akan lebih besar if kondisi. Jadi nanti pelakunya adalah kita harus mengurangi W2 supaya tetap. Nah ini misalkan ini ya, ketika kondisi X1 atau distribusi ini lebih besar daripada yang seharusnya, dengan masih kita mempertahankan W2, maka akan terjadi X yang mau kita inginkan itu ternyata lebih besar daripada yang kita inginkan ya, X yang terukur di keluaran. Maka ada beberapa cara tadi mengukur mengukur X ya, kita ukur X-nya, kemudian W2 di adjust ya. Jika
X terlalu besar daripada set point, maka kita harusnya adalah mengurangi W2. Ya, ini metode pertama. Ya. Oke. Kemudian metode kedua, oke. Jadi ini nanti sementara itu ya. Ini kalau pakai kontrol ya. Jadi belum kelihatan belum. Kalau itu kalau manual kontrol ya. Jadi manual kontrol seperti itu. Sehingga kita ukur X-nya, ya kita ukur X-nya, suku kontrol kita atur W2-nya, ya kita atur W2-nya. Ini adalah sistem kontrolnya. Dibaca di sensor, X-nya di sensor ya, composition analyzer ya. Kemudian dikirimkan datanya ke controller, kontrol memerintahkan kontrol untuk membuka atau mengurangi W-nya, ya sekian, pencet valve-nya dikurangi, bukaan valve-nya. Nah, ini adalah yang kedua adalah mengukur X1 dan mengadjust W2. Nah, ini adalah kalau ini disebut sebagai feedback control. Jadi ini adalah dia itu feedback. Dia baru bisa dia akan beraksi setelah berubah feedback. Dia sistem kontrol ini beraksi apabila ada deviasi di akhir keluaran. Kalau ini ada cara yang kedua adalah ini. Mengukur X1, nah yang diukur adalah X1, yang di-adjust adalah W2. Jadi disebut sebagai feed forward. Ya, jadi seperti ini. X1 yang diukur, kemudian controller, kemudian masuk ke ngatur valve. Padahal yang kita inginkan adalah X. Nah ini maksudnya adalah ini sebagai prediksi aja. Jadi ini kalau X1 sekian dengan W2 sekian, kalau bukaan W2 sekian, ini masih akan dihasilkan X sekian. Ini adalah feed forward control. Oke. Berbeda dengan ini mengatur X1 dan X2 mengadjust W2, ini kombinasi. Jadi X1 ya diukur, X ya diukur, kemudian masuk ke controller baru mengatur W2. Ini namanya adalah multi input single output. Jadi ya, ini lebih kompleks. Atau metode keempat adalah untuk menjaga konsentrasi itu tetap sesuai dengan yang kita inginkan, menggunakan larger tank. Ya, kenapa kok seperti itu? Nah ini, jika kita menggunakan tangki yang besar, yang lebih besar, maka fluktuasi dari X1 itu nggak berdampak terlalu besar terhadap X keluaran. Kenapa? Karena konsentrasi kan ya. Bayangnya gini, saya punya air 1 gelas sama air 1 drum, ya. Saya kasih garam 1 sendok. Manakah yang lebih cepat asin? Ya, saya punya ini gelas, kasih 1 sendok. Ini ada drum besar, air sama 1 sendok. Mana yang lebih besar, yang lebih asin airnya? Gelas. Karena kapasitas kecil kapasitasnya ya. Jadi dengan harapannya kalau kita menggunakan tangki yang lebih besar itu adalah kalau ada perubahan kecil pun itu nggak terlalu berdampak. Tapi kerugiannya adalah kalau kita menggunakan tangki yang besar maka biayanya untuk beli alat yang besar itu lebih mahal. Ya itu adalah belajar kayak increase capital cost. Ya, itu adalah basic dari quality. Oke, nah kalau kita ukur X-nya, kita atur W2-nya disebut sebagai feedback. Kalau kita ukur X1-nya, kita atur W2-nya sebagai feed forward. Kalau dua gabungan dan satu dua ini gabungan feed forward, feedback. Ya. Kalau tadi yang keempat, metode keempat tadi yang memperbesar tangki, jadi desain stage. Ya, feedback control itu apa? Yang ya mengukur kontrol variabel. Oke. Keuntungannya adalah corrective action langsung tergantung dari
kontrol variabelnya. Corrective action is taken regardless, tanpa memperhatikan disturbance. Jadi kita nggak perlu memperhatikan disturbance. Kemudian ini reduce sensitivity. Jadi dapat mengurangi, jadi nggak tergantung dari disturbance sama inputan. Ya. Perubahan terhadap inputan itu lebih sedikit. Ya. Nah, kekurangannya adalah ini, dia tuh baru bereaksi apabila ada error dulu. Jadi error jadi dulu dia baru bereaksi. Dia nggak bisa mencegah error itu terjadi di awal. Ya. Kalau dia feedback, ya. Dan kadang itu responnya berosilasi. Ini akan dijelaskan kemudiannya apa itu osilasi. Kalau feed forward, ya keuntungannya adalah ini dapat mengkoreksi bahkan sebelum proses nyampur ke proses, karena yang kedua adalah inputannya. Yang dimeasure adalah disturbance-nya. Nah ini kerugiannya adalah ini harus benar-benar bisa itu untuk mengukur disturbance, dan juga harus ini nggak ada corrective action untuk unmeasured disturbance yang lain. Kayak kita kalau tadi yang diukur adalah X1, kalau W1 berubah itu maka dia gagal function controlnya. Ini sama ya sistem closed loop. Ini kalau ini ya orang gula darah ya, ini ada sensornya ya, gula yang di satuan sekian, nanti dia akan menginjeksikan insulin. Jadi alat ini sudah punya insulin, pompa insulin dan juga pengukur gula darah. Itu otomatis termaintain. Ya, jadi glucose set point misalkan dia maksimum 100 misalkan, 150 lah. Kemudian dibandingkan dengan yang aslinya, ya, low controller. Oh, tinggi nih, maka insulin injek sekian. Harus cek lagi. Bentar. Kemudian ini kalau tadi kan kalau massa ya, untuk temperatur ya, temperatur ini tangki ya, tangki apabila tangki ini ada oke. Ini kalau yang mau dikontrol adalah temperaturnya. Air panas, saya mungkin buat air totalnya suhunya adalah 50 derajat, dari air yang awalnya suhunya 30 derajat. Maka kita keep ya dia ini heaternya berapa ya. Ini feedback control untuk temperatur. Nah ini bisa variasi ya, kadang itu temperatur air dingin yang masuk kadang 25, 20. Nah itu maka heaternya berubah. Kalau yang masuk 20 maka heaternya nambah, kalau yang masuk 30 dia heaternya berkurang. Untuk menjaga supaya keluarnya misalkan 25 ya suhunya, seperti itu. Kemudian ini untuk feedback control system, dan lain-lain macam-macamnya. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, sementara itu dulu ya. Pak ini terakhir ya, ini terakhir. Ini saya ingin minta dari saudara ini. Ini ya kita punya kolom distilasi ya, feednya dari sini, uapnya dikondensasi ya, di reflux dan distilat, bottomnya ya di tap boiler yang keluar. Oke. Minta tolong mana yang disebut sebagai kontrol variabel, mana yang disebut sebagai manipul variabel dari gambar ini. Oke, pertama kontrol dulu aja deh.
control variable mana aja? Aja ini. Halo, apakah suara saya terdengar? Pak, XD, Pak. Oke. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Salah pun nggak itu. Nggak apa-apa. Untuk mana aja? XD, Pak. XD, oke. Ada lagi? Banyak ini. XD ya, itulah X distilat ya. Kenapa tanya gitu? Karena diukur ini. Ya, diukur pakai transmitter. Lagi HD ya, level dari distilat di kolom di tangki ini ya. Karena ada LT ini, ada level transmitter ya. Lagi XP, Pak. XP HP. XP ya, boleh XP. Lagi mungkin dari sini dulu ya, dari sini nanti ini kelihatan berarti di bawah ini. Ini pressure kolom ya, pressure kolom ya, P. Lagi HB ya, ketinggian dari level di sini kan ada level transmitternya ini. Oke, udah cukup habis kayaknya. Ya. Nah, sekarang manipulate variabel ini per control variabel ya. Kita cek ya. Manipulate variabel dari untuk kita mengatur bisa mengatur apa misalkan HD dulu ya. XD itu susah ya. XD itu susah. Itu cuma dicek kayak ini. Kalau dia itu nyata sini belum bisa kita ngatur XD. HD paling gampang dengan level kontrol. Gimana cara ngaturnya? Dikontrol dengan cara mengatur apa? Refleksnya. Bisa mengatur refleksnya, ataupun mengatur distilatnya, ataupun mengatur ID-nya. Jadi nggak usah ya. ID-nya perlu. Ya, itu cuma temperaturnya itu ya. Ini aja berarti RD aja. Setuju? Tapi juga dipengaruhi itu. Kondisi sudah tetap ya. Ini tergantung temperatur ya. Temperaturnya nggak ada. Ya gitu untuk HD. Kalau untuk XD ini susah ya. XD itu tergantung dari ininya. Nah kalau XD manipulated dari XD itu ceritakan dari apanya ya? Yang tahu? Dari R ya. Jadi semakin besar refleksnya, semakin murni disilat ya. Dan juga otomatis kita akan merubah panasnya yang muncul di sana. Gitu. Ya. Untuk mengkondensasi. Oke, ini untuk ngatur XD. Ya. Kemudian mau ngatur P, ini pressure ya. Pressure, jadi manipulated variable
dari P ya, itu apa saja? Jelas feed ya, semakin besar feed semakin besar tekanan. QB semakin besar semakin besar tekanan. Apalagi sudah ya, ini aja. Oke, kemudian HB ya, manipulated variabel untuk mengatur HB ya, apa saja. Mengatur HB tergantung dari B ya. Ya, B sama ini yang mau dialirkan di B. Ya mungkin ya, mau terbagi. Kemudian ngatur XB dari, kalau XB ngaturnya gimana ya? Apakah dari sininya? Mungkin sih ya, dari XB juga bisa. Manipulated dari XB yaitu ngatur dari GP aja kayaknya. Oke, ya. Terus ini ada pertanyaan? Oke ya. Jadi ini adalah itu kontrol variabel apa yang mau kita kontrol tadi. Biasanya diidentifikasi dengan adanya sensor. Ya. Permisi Pak. Oke, halo. Mau nanya, yang HD itu yang mana ya, HD? Ini HD ini. Oh. Ketinggian level pada kondenser. Jadi kan setelah kondenser ada kayak penampung. Ya. Jadi cek ketinggian liquidnya. Kalau kurang kan jadinya gas aja yang ke bawah. Kalau levelnya ketinggian nanti balik lagi ke kolom. Ini cek levelnya. Udah jawab? Oke. Enggak, Pak. Oke. Apa lagi? Izin bertanya. Silakan. Untuk yang mengubah XD ini kan ketika R-nya ditambah itu GB-nya atau apa nggak ikut berubah juga Kak? Yang GB. GB, oh ya. Oke, boleh. Ini jadi XD ya. XD ini boleh sih ya. Tambah. Oke. GB-nya juga ngefek. Oke, begitu turun ya. Lagi? Ya, dengan memanaskan GB, ini harapannya bisa banyak yang mengurangi ya. Kalau sepeda kok ke atas. Tapi kalau makin panas dia makin banyak yang keluar ke sini, turun distillate-nya. Jadi dikurangi sebenarnya untuk supaya XD-nya naik ya. Tapi jarang dilakukan karena KB ini biasanya untuk memaintain supaya uap yang di sini terbentuk, untuk menjaga level, menjaga temperatur ya kayak gini. Oke, ada lagi? Oke. Cukup ya? Saya kira ya, silakan di screenshot dulu kalau mau. Ya, sudah di screenshot, udah ya. 1, 2, 3, saya clear drawing. Oke, ya. Oke, mungkin kalau itu demikian ya. Untuk tugasnya ya, untuk tugasnya ini. Tugas untuk hari ini simpel aja ya. Tugas 1 ya. Ya. Buat atau pilih
apa aja. Dan ya buat kita pilih kejadian di sekitar Anda yang ada proses kontrolnya. Ya. Nah ini untuk poin-poinnya yang dikerjakan nanti setelah dipilih ya. Itu pertama deskripsikan dulu prosesnya. Kemudian yang kedua adalah tentukan kontrol variabel, manipulated variabel, dan disturbance. Jadi ini deskripsi prosesnya dulu ya. Jadi tanpa deskripsi ya jelas kata nggak itu. Oh ya, selain deskripsi proses dan juga ini tentukan objektif kontrol tadi, tujuan kontrolnya. Jadi 3 poin ini. Dalam deskripsi mungkin lebih enak nanti tunjukkan dulu variabelnya apa saja juga ya, dan tunjukkan variabelnya yang terkait ya, variabel terkait. Jadi adalah jelaskan prosesnya, nanti variabelnya yang mana aja, yang mau dikontrol variabel yang mana, terus mana yang kontrol variabel, mana manipulatif variabel, mana aja sih, gampang kok ya. Macam-macam, bisa saudara kompor ya, bisa sepeda, saudara lagi sepeda motor, naik mobil ya, ngatur apalagi redupnya HP, redupnya layar redupnya layar laptop, macam-macam terserah, ataupun AC, atau punya heater di rumah, ataupun punya remote control ya, terserah mau apa yang dipilih silakan. Yang penting sudah deskripsikan dulu, terus tunjukkan variabel yang terkait, kemudian tentukan objektif kontrolnya apa, tujuan kontrolnya apa, kemudian tentukan variabel ini. Oke, jelaskan ya kan? Nah ini dikerjakan ini ya. Jadi nanti saudara upload ini ya. Saudara buat dalam PPT, di-upload dalam PDF dan PPT ya. Jadi supaya saya bisa langsung koreksi di classroom-nya itu harus bentuk PDF ya. Jadi dalam PPT aja, kemudian mungkin berapa slide sih? 1, mungkin 2 slide lah, diskusi 2 slide, 3, 4 slide aja cukup. Ya, 4 slide cukup. Atau ini mungkin tambah judul lah, 5 slide ya. Apa? Bebas lah. Gak usah banyak-banyak. Oke, lagi nyalakan tugas ini. Isi, Pak. Oke. Ini saya sign ya. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya masih bingung yang tadi, Pak, untuk feedback control sama forward control itu bedanya gimana, Pak ya? Terus kapan pakai forward control sama feedback controlnya? Oke. Feedback ya. Oke, ya feedback itu adalah ini. Yang diukur adalah kontrol variabel. Itu adalah feedback. Contohnya ini. Ya, ini feedback. Sistem kontrol itu baru bekerja jika menemukan error pada output, pada kontrol variabel. Ya, kalau nggak ada error di sini, itu dia nggak beraksi, kontrolnya nggak beraksi. Ya, walaupun di sini udah berubah, ini belum sempat berubah, belum sempat kebaca di sini, itu dia belum beraksi, walaupun ini sudah berubah. Ya, yang nantinya mungkin
5 detik kemudian akan mempengaruhi X, lalu dia berubah. Ya, itu adalah feedback control. Kalau feed forward tadi itu ini. Yang diukur adalah disturbance-nya. Jadi yang diukur adalah disturbance ini. Ya. Dia mengukur X1. Ya. Dia mengukur X1 dengan asumsi W1-nya ini konstan ya. Dengan asumsi dia W1-nya ini konstan. Nah, karena X1 berubah, otomatis dia sudah memprediksi kontrol ini. Jadi walaupun dia bukanya berapa, dia akan buka W2-nya berapa. Jadi walaupun belum kecampur itu dia sudah mencoba untuk mencampurkan, sehingga nanti harapannya X-nya adalah tetap kayak gitu. Paham ya? Ini feed forward. Sudah paham? Ahmad Habib. Iya. Berarti untuk prosesnya itu terserah Pak ya, mau apa? Untuk sistem kontrolnya mau feedback atau forward itu kalau. Oke, kalau itu ini nanti. Jadi nanti saudara sampai bab 15 ya. Bab 14 itu belajar feedback terus ya. Dari bab 1 sampai bab 14 ini ya. Belajar feedback. Ya. Karena yang umum di Universitas Indonesia adalah yang feedback. Baru kemudian feed forward. Ya, ini feed forward tapi sendiri. Ini beda tipe. Gitu. Mantap. Iya Pak, terima kasih Pak. Keduanya dikerjakan nanti ada keuntungan kerugiannya. Jadi nanti mulai bab ini, jadi bab 1 sampai bab 7 itu adalah dynamic process. Bab 8 sampai bab 14 itu adalah kontrol, tapi untuk feedback control. Bab 15 itu sudah mulai pengendalian untuk feed forward controller. Oke. Nah ini apabila advance ya. Bab 16 ke atas itu advance control, proses control. Nah, itu adalah ada multi loop, ada multi variable, jadi nggak satu-satu. Sampai bab 15 itu cuma satu-satu, jadi cuma satu single input, satu single output variable. Kalau multi input, multi output nanti di bab selanjutnya. Oke, ada lagi menanyakan? Jawab ya. Oke, ini tugasnya ini silakan dikerjakan. Oke, jika nggak ada pertanyaan mungkin, oh ya absensi ya, Pak absensi ini bisa ya. Absensinya loh. Oke, nanti itu ya. Ini siapa aja yang hadir. Minta screenshot dulu aja deh. Oke, mungkin nanti absennya saya klikkan aja ya. Oke, mungkin demikian untuk kelas pagi hari ke siang hari ini. Bisa sambil ini sih trouble sepertinya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin demikian ya apa yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat.
silakan jangan lupa dicek tugasnya di Classroom. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak.